Bismillahi walibni warohil kudus al-ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita bertindak waras. Apapun agamamu dan kepercayaanmu, kita di tengah-tengah bangsa ini majemuk, punya kepentingan dan punya agama dan punya penghidupan sendiri-sendiri. Kita hidup berdampingan. Maka kalau Anda begitu sombong, apa-apa langsung main diskriminatif orang lain, maka Anda dapat dipastikan harusnya Anda lah yang pindah dari negeri ini. Kali ini kita akan melihat teman-teman, karena begitu viralnya keadaan yang berlangsung di luar negeri atau antara Israel Palestina, maka ada banyak orang yang notabene langsung memboikot barang-barang dari Israel, yang memberikan pencerahan untuk kalangan mereka. Bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya? Jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi dan menjadi cerdas. Tidak perlu kepanasan. Ini dia videonya. Dia mengambil keuntungan di balik kedekatannya dengan musuh. Tolong hai hamba Allah, sadari makna ini. Kita jangan menjadi antek. Antek-antek musuh. Yang lain teman kita berjuang bersimbah darah. Ya, kita berbisnis menggunakan produk Israel. Lalu keuntungannya kita pakai untuk beli senjata. Ratusan buruh mendatangi PT Nestle Indonesia Kejayaan Factory. Mereka memprotes soal pemutusan hubungan kerja yang dinilai dilakukan secara sepihak. Para buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Makanan dan Minuman dan Serikat Buruh Nestle Indonesia Kejayaan menggelar aksi di depan pabrik pada Senin 13 November 2023 dengan membawa spanduk dan poster berisi kalimat pembelaan terhadap buruh. PLT Sekretaris Umum VSBMM, Sigit Nugroho mengatakan pihaknya meminta keadilan terhadap perusahaan yang dia sebut melakukan PHK sepihak terhadap buruh. Menurut Sigit, ada 126 karyawan yang terkena PHK tersebut. Sebagian dari mereka ada yang sudah bekerja cukup lama dan ada juga yang masih muda. Sigit mengaku bisa menghormati jika kondisi perusahaan saat ini merugi. Namun begitu, ia terus mendorong perusahaan membuka dialog serta memberikan opsi lain sehingga tidak ada PHK sepihak terhadap karyawan. Sementara itu, Korlap Aksi sekaligus anggota SBNIK Fauji menambahkan, ia menyayangkan kebijakan PHK yang dilakukan oleh perusahaan. Saya ketika menonton berita ini, satu sisi saya sedih, ya. Kesedihan saya, kasihan, ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Mungkin mereka, ya, dari pekerjaan itu mereka memberi makan keluarganya, membayar cicilan motor, mungkin cicilan rumah, cicilan mobil, ya. Mungkin mereka masih banyak hutang, ya, dan mereka menggantungkan hidup mereka dalam pekerjaan ini. Kok tiba-tiba, ya, saat ini harus dipecat secara sepihak, ya. Dan ini memang menyakitkan kawan-kawan. Tetapi kawan-kawan, saya ingin memberikan sekalian, jangan demo Nestle. Nestle itu tidak salah. Seperti kalian tidak mau rugi, Nestle juga tidak mau rugi bayar karyawan, tapi ya pekerjaannya nggak ada. Jangan kalian salahkan Nestle. Nestle juga melakukan PHK ini bukan karena mereka itu berniat untuk merugikan kalian. Mereka juga tidak mau rugi bayar karyawan banyak, tapi sudah tidak efektif untuk bekerja. Yang kalian harus demo itu sebenarnya, kalau kalian pintar dan waras, yang harus kalian demo itu Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia yang sudah tidak peduli lagi dengan hidup buruh. Majelis Ulama Indonesia tidak peduli lagi dengan kehidupan umat Islam di Indonesia. Mereka hanya peduli dengan kehidupan umat Islam yang ada di Palestina. Mereka tidak peduli lagi apakah Anda mau makan, apakah Anda tidak minum, tidak makan, apakah Anda banyak hutang, apakah Anda kelaparan. Mereka tidak peduli dengan Anda, masyarakat Muslim Indonesia. Yang mereka peduli itu hanyalah masyarakat Muslim di Palestina. Mereka tidak peduli kalian demo-demo seperti ini, ya. Sebaiknya yang kalian demo itu MUI. Kenapa? Sebagai Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fakta yang akhirnya membuat umat miskin. Ini mereka hanya susah loh hidup ini. 126 ini baru Nestle loh, baru Nestle. Belum nanti McD, KFC, Rinso, ya. Wah, banyaklah produk-produk sampai saya tidak bisa hitung, ya. Saking banyaknya produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, ya. Itu baru produk makanan dan minuman, ya. Yang kalian demo itu seharusnya MUI. Kenapa mengeluarkan fatwa yang akhirnya anak istri kami tidak makan lagi di rumah? Anak-anak kami terancam putus sekolah karena kami nggak punya uang untuk bayar sekolah anak-anak kami.
ya. Cicilan kami ya, mungkin rumah kami sebentar lagi disita, kendaraan kami akan disita bank karena kami nggak punya uang untuk membayar cicilan di bank. Salah siapa saat ini kawan-kawan? Ini baru Nestle dan yang dipecat baru 126 orang, tapi sudah ngamuk-ngamuk, sudah demo. Ya, ini belum lagi perusahaan-perusahaan lain. Mau sampai kapan? Ya, terjadi seperti ini terus. Mau sampai kapan? Apakah ya warga Palestina lebih berharga dari warga Indonesia? Apakah MUI sudah menjadi ya Majelis Ulama Palestina, bukan lagi Majelis Ulama Indonesia? Jangan sok-sok lah, jangan kebangetan lah, mau boykot. Saya mau katakan, kalian boykot itu nggak ngaruh bagi Israel. Perang akan jalan terus. Karena apa? Sumber penghasilan mereka paling utama itu bukan dari makan minum itu cuma cemilan-cemilan, cuma bisnis-bisnis kecil. Kalian berdalih ya, kalau makanan minuman ya kita harus boykot. Tapi kalau elektronik ya, teknologi jangan kita boykot karena kita membutuhkan itu. Kalau senjata jangan kita boykot, kita beli senjatanya, kita serang Israel. Anda berpikir ya, dengan kalian memboikot makanan minuman ini akan banyak orang yang kelaparan, akan banyak orang yang miskin. Dan kalau mereka sudah miskin, sudah susah, mereka tidak bisa lagi memberi donasi kepada kalian untuk mendukung Palestina. Pikir pakai otak. Kalau masih punya otak, kasihan. Yang rugi lagi-lagi saya katakan Israel nggak rugi, nggak ngefek. Buktinya saat ini perang jalan terus. Ya, dengan alasan ya biarkanlah UKM Indonesia ya bisa bangkit. Ya, saya mau lihat sampai kapan bangkitnya ini. Apakah sanggup memenuhi kebutuhan hampir 300 jiwa penduduk Indonesia? Apakah bisa? Kita nggak bisa hidup sendiri, men, bro, sis. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Jangan gara-gara Palestina rakyat sendiri kelaparan. Apakah kalian mau suruh kita minum air kencing onta? Kalian mau suruh anak-anak kita minum kencing onta? Jangan dong. Kasihan loh. Ini saya kasihan. Satu sisi saya makanya saya katakan dia, kalau kalian mau demo lah MUI. Jangan Nestle. Dan gini ya. Orang-orang yang bicara ya boykot produk-produk Israel, ya. Boykot ya produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, Amerika dan lain sebagainya disuruh boykot. Tapi kaum-kaum munafik yang teriak-teriak boykot ini, mereka masih bekerja di perusahaan-perusahaan itu. Dia boykot produknya tapi masih kerja di perusahaan itu. Ketika dipecat nangis-nangis. Tapi kan kasihan orang-orang yang tidak bersalah, ya, mereka yang tidak mendukung boykot ini, kasihan kan mereka juga dipecat. Saya miris sekali ya. Dan kita lihat ya beberapa video kawan-kawan ya tentang boykot ini ya. Ini salah satunya ya. Ini mereka sedang membuang-buang ya, ini saking fanatiknya kepada Palestina. Ya, produk yang mereka sudah beli, ini produk yang mereka sudah beli ya, mereka rusak-rusakin ya dengan alasan ya save Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam baru ada fatwa dari ulama MUI Indonesia untuk memboikot, mengharamkan produk-produk Israel. Itu yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Jadi hari ini langsung saya buktikan kalau saya memang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin hancurkan. Saya tidak pernah merasa rugi dan dirugikan. Ini uang saya beli dari hasil Allah dan saya hancurkan karena Allah. Ini uang ini dari Allah datangnya, bukan saya cari, datang sendiri dari Allah. Kenapa kita takut? Kenapa kita harus takut? Kalau emang kita punya iman, kita tidak pernah takut, karena ini datangnya dari Allah. Kita datang dari Allah dan semua ini dari Allah. Jangan pernah ada takut, jangan pernah ada kata-kata rugi. Ya, itulah nanti nangis kawan-kawan. Ini ada banyak sekali ya dos-dos ya produk-produk yang terafiliasi dengan Israel ya. Apakah iya dia menghangus atau dia membuang semua barang-barang yang dia sudah beli ini, atau ini jangan-jangan cuma pencitraan? Yang dihancurin cuma satu dos, yang lainnya kok pencitraan gitu-gitu amat sih? Kasihan loh ya. Mereka ini gimana ya? Ya itu urusan mereka kawan-kawan. Bayangkan pemerintah susah payah ya kan? Pemerintah susah payah ya membawa investor masuk ke Indonesia supaya masyarakat Indonesia jangan miskin dan susah, jangan kelaparan, supaya masyarakat Indonesia punya lapangan kerja ya. Tapi yang ada justru apa? Semua dirusak gara-gara Palestina. Apakah Palestina lebih berharga dari bangsa ini?
Apakah Palestina lebih berharga dari Indonesia? Ya, kita lihat ya beberapa ini lagi ya, kita para ustadz-ustadz ini terus berkuar-kuar supaya boikot produk Israel ya. Loh, sorry ya, videonya kok nggak muncul ya. Sabar ya, saya refresh dulu ya. Saya refresh dulu ya. Kalau Anda memang sudah tidak bisa membantu orang Palestina, paling tidak Anda jangan membantu orang Israel. Ini keimanan, jangan banyak berhujah. Jauhi segala produk yang dihasilkan oleh orang-orang itu. Karena sesungguhnya kalau Anda membeli kepada mereka, sudah tidak bantu Palestina, Anda belanja kepada mereka. Iman Anda di mana, hai hamba Allah? Dan jangan banyak berhujah, itu kan sudah kebanyakan orang Indonesia semuanya. Lalu bagaimana kalau saya menghentikan produk itu? Nanti orang tidak punya belanja kerjaan. Ini orang-orang Indonesia yang bekerja di tempat tersebut harus kita rindukan paling tidak. Kalau Anda tidak bisa mengeluarkan jiwa Anda untuk berjuang, harta Anda untuk berjuang, paling tidak Anda punya kesabaran untuk menghentikan. Gini Pak ya, mohon maaf saya bukan menggurui ya. Kalau begitu Anda harus memberikan seruan semua umat Islam yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel berhenti untuk bekerja. Jangan tunggu di PHK, berhenti sendiri deh. Sudah mereka berhenti, kalian kerja dari sana. Ngapain cuma produknya doang yang kalian boikot? Seharusnya MUI keluarkan juga fatwa baru, fatwa kedua. Siap pertama, ya produk-produknya ya diboikot. Yang kedua, umat Islam yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel segera mengundurkan diri, keluar dari sana. Biar nggak ribet kan, kasihan loh. Ini perusahaan memecah karena mereka yang membutuhkan tidak merugi, di demo sama karyawan. Ayo dong buat juga atau mungkin begini. Atau yang ketiga, kalau karyawan Islam tidak mau keluar dari perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, maka pihak perusahaan harus memecat mereka, umat-umat Islam yang bekerja di perusahaan tersebut, supaya buat fatwa itu jangan tanggung gitu loh. Buat fatwa hanya ya boikot produk Israel. Lah bagaimana orang Islam yang kerja di perusahaan-perusahaan itu? Kok nggak disuruh berhenti? Itu kalau kita mau bicara fair, jangan otak-otak separuh gitu loh. Ya, karena ada istilah Pajero ya, panjang jenggot otak separuh. Untuk tidak membeli produk mereka. Dan buahnya nanti kalau kita sudah berani seperti itu, maka apa buahnya? Buahnya adalah produk saudara kita akan terangkat. Karena manusia tetap akan butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, butuh mau tidak mau. Dan akan terangkat saudara-saudara kita. Saudara kita siapa yang terangkat itu? Saudara kita yang peduli dengan Palestina itu. Dan memang harus sedikit perlu dijelaskan tentang produk. Musuh kita itu ada 3. Paling tidak ada 2 produk. Atau 3. Yang pertama produk yang kita pasti boleh beli dari mereka. Yaitu Pak, untuk berperang. Kita boleh membeli senjata, karena mereka telah menembak kita. Sementara kita tidak punya tembakan, saya akan beli senjata dari mereka dengan bermacam-macam cara untuk menembak ke mereka. Ini goblok gak sih sebenarnya? Ya, iya, ketika Anda membeli senjata kan, ya, Israel untung dong. Kalian store duit ke sana. Lalu duit yang kalian dipakai lagi untuk menghajar kalian. Lalu kalian berharap, gue beli senjatanya Israel, aku bisa membunuh Israel. Halo, Israel nggak sebodoh itu juga kali. Kali yang dia kasih ke lu ya senjata abal-abal. Benar nggak sih? Kalau Anda mau berbicara ngawur seperti ini ya, maka saya pun akan jawab dengan ngawur. Anda mengatakan, oh kalau senjata boleh kita beli senjatanya, lalu kita tembakin lagi pada Israel. Ini goblok. Menurut saya ini goblok banget ini pengertiannya gitu loh. Ya, kalau begitu ya udah. Apa bedanya? Ya, kita berbisnis menggunakan produk Israel, lalu keuntungannya kita pakai untuk beli senjata. Kan sama aja kalau kita bermain-main logika ya kan? Keuntungan dari produk Israel itu, ya kita pakai itu untuk menyerang Israel kembali. Kan kalau kita main-main akal-akalan kan bisa-bisa aja semuanya dipakai akal-akalan. Kenapa hanya produk makanan minuman yang kalian mau persoalkan? Nah inilah kawan-kawan kengawuran dan kejungkir balikan otak mereka ini ya. Maka untuk bersaing dalam peperangan kita sah. Atau yang kedua adalah untuk bersaing dalam pergulatan ini, percaturan dunia ini, teknologi segala macam. Kita bisa menggunakan produk mereka karena memang apa? Kita belum ada di tempat kita yang sesuai supaya kita tidak kalah terus dalam dunia ini. Teknologi kita bisa mengambil milik mereka jika memang tujuannya adalah untuk melawan teknologi mereka. Sebab kita tidak akan mampu, misalnya. Adapun yang ketiga adalah produk yang Anda sendiri punya, tetangga Anda punya, urusan air, urusan susu, urusan kerupuk. Masa beli kerupuk aja harus nyumbang ke Israel? Anda ini bagaimana? Banyak Israel bakal kerupuk ya. Sejak kapan ada kerupuk Israel Indonesia? Aduh, sejak kapan coba ada kerupuk Israel Indonesia? Aduh, Bahlul. Gimana ya kawan-kawan ya? Gini loh. Kita itu bukan anti dengan UKM ya. Pertanyaan saya, apakah UKM itu sanggup
memenuhi kebutuhan 200 juta jiwa, hampir 300 juta jiwa di bangsa. Apakah sanggup? Ini yang perlu kita mikir. Jangan sampai gara-gara ini saya justru waspada loh. Ini mereka berusaha untuk memprovokasi sampai negara kita chaos karena umat kelaparan, nggak punya lapangan pekerjaan. Nanti muncullah ya demo, ya bukan lagi save Palestina, tapi save khilafah, dirikan khilafah, karena hanya khilafah yang akan membawa kesejahteraan. Munafik, hati-hati. Ini kita waspada ini dengan orang-orang yang suka save Palestina, karena saya lihat kebanyakan ya ini petualang-petualang khilafah ini. Ujung-ujungnya nanti ya mereka akhirnya yang teriaknya mendirikan khilafah nih kalau negara sudah chaos. Ini kita perlu waspada. Ini cuman analisa saya sebagai orang awam ya. Beli air saja nyumbang Islam, lebih baik haus. Anda jangan berhujah ya Allah dalam Lebih baik haus. Omong kosong. Lebih baik haus. Mati lu nanti kalau nggak ada air. Tubuh ini sangat membutuhkan air. Bahkan per hari itu kita dianjurkan minum berapa liter ya per hari itu ya. Jadi lupa saya. Artinya kita harus banyak minum air. Aduh. Anda sudah waktunya membeli air tetangga Anda hari ini. Anda sudah waktunya beli produk tetangga Anda, saudara Anda. Kalau ada saudara non-muslim sekalipun, asalkan dia tidak memusuhi Islam, kita tidak dilarang kok berhubungan baik dengan mereka. Tapi kalau sebuah produk sudah diindikasi bahwa saya akan ke sana, ke Israel, kok Anda masih minum, di mana iman Anda? Inilah otak-otak ustaz terbalik. Lalu sejak kapan Israel memusuhi Islam? Coba tunjukkan kepada saya sejak kapan Israel musuh Islam. Tentara-tentara Israel itu banyak yang Islam loh. Bahkan 25% masyarakat Israel itu orang Islam loh, Pak Ustadz. Bahkan coba cek di Israel ada berapa masjid. Ratusan masjid di Israel berdiri kokoh. Sejak kapan Israel itu anti-Islam? Waduh, parah juga. Ini saya bilang, persoalan yang terjadi saat ini, Sobat Waras, bukan Israel lawan Islam. Tapi Israel sedang melawan teroris Hamas. Bukan juga Israel lawan Palestina, no. Israel sedang melawan teroris Hamas yang berlindung ya dari masyarakat sipil Israel, Palestina. Ini perlu pakai otak untuk bicara. Kalau hanya emosi, ya jadi ginilah. Bisa jadi satu wadah minuman atau apapun yang Anda beli itu jadi peluru yang akan ditembakkan kepada orang Islam. Ini harus ada keimanan. Yang jadi masalah adalah keroposnya iman. Jangankan dalam dunia yang seluas, yang dunia lebih luas, di dalam dunia peperangan, di saat berperang pun ada yang berkhianat kok. Bukankah zaman Belanda dulu ada antek-antek Belanda? Itu ada dari paman-paman pejuang. Itu ada antek Belanda dia. Dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Yang penting aku senang. Dia mengambil keuntungan di balik kedekatannya dengan musuh. Tolong hai hamba Allah, sadari makna ini. Kita jangan menjadi antek. Antek-antek musuh. Yang lain teman kita berjuang bersimbah darah, nyawa melayang, kemudian harta hilang. Ternyata kita enak-enak. Kalau Anda masih meminum produk saudara, yang saudara memusuhi kita, yang memusuhi Islam, musuh Palestina. Ini orang-orang, Anda orang di luar Islam pun, ya memang dalam hatinya ada kesadaran keinsyafan tentang kemanusiaan. Mereka sudah nggak mau berusaha untuk memboikot produk-produk semacam itu. Ini mana iman, wahai hamba Allah. Jangan banyak berhujah. Loh, itu kan aku punya toko, sudah terlanjur punya toko, karyanya banyak, dan produknya isinya mereka semuanya, milik mereka semuanya. Kalau saya tutup kayak gimana? Saudara Anda bukan tidak punya produk, langsung hentikan ganti produk saudara Anda. Ini perlu jihad. Kalau pada zaman Belanda dulu kan ada antek terang-terangan, ya kan? Langsung memihak kepada Belanda, jadi mata-mata dan sebagainya. Na'udzubillah. Waduh, semuanya kan benci. Jangan sampai kita menjadi antek halus. Antek halus, tidak pernah peduli pada urusan orang Palestina. Kadang sepanjang perjalanan kita masih menemukan di tempat di pondok pesantren, tempat dakwah dan sebagainya, begitu mudahnya menyajikan minuman ataupun apapun yang ternyata diindikasi ini adalah untuk memerangi Islam Palestina, memerangi kaum. Ya, itulah opini Ustadz ini kawan-kawan. Tapi saya kemarin baca ya dari NU ya. NU justru tidak setuju. NU tidak setuju dengan MUI yang main boikot. Karena ini tidak akan berbahaya bagi Israel. Ini tidak akan mempengaruhi bagi Israel. Ini justru akan berbahaya bagi umat Islam sendiri. Karena mau bagaimanapun ya, jutaan orang umat Islam yang sedang bekerja di perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel. Dan yang amat sangat-sangat heran buat saya ya, para ustadz ulama ini ya hanya membuat fatwa boikot produk Israel, tapi mereka tidak pernah membuat fatwa supaya umat Islam yang bekerja di perusahaan-perusahahan milik Israel segera mengeluarkan diri Anda dari sana. Jangan bekerja, jangan cari makan di perusahaan-perusahaan Israel. Atau ya, keluarkan fatwa supaya perusahaan-perusahaan milik Israel ya yang terafiliasi Israel
segera memecat karyawan-karyawan yang Islam. Ya kan? Nah, Nestle ya memecat, ya kan? Memecat karyawan-karyawan yang saya nggak tahu agamanya apa ya. Yang penting karyawan-karyawan inilah ya, mungkin aja di sini karena di Jawa Timur ya mungkin mayoritas Islam ya. Kok demo? Mereka mendemo Nestle gara-gara ya Nestle memecat karyawan-karyawan ala 126 orang. Dan kita lihat kawan-kawan ya, kita lihat apa tanggapan Nestle. Ya, ini Sobat Waras. Ini Nestle buka suara soal PHK ya 126 karyawan di pabrik Jawa Timur 14 ini November 2003 dimuat oleh Nestle. Jakarta CN Indonesia, ya PT NS Indonesia memutuskan hubungan kerja PHK 126 karyawannya di pabrik Kejayaan Pasuruan Jawa Timur. Manajemen mengatakan kebijakan dilakukan karena mereka sedang melakukan penyesuaian bisnis agar perusahaan bisa lebih tangkas. Nestle mengklaim efisiensi ini dilakukan demi mengejar ya peluang terus tumbuh di masa mendatang. Sebagai hasil dari perubahan ini, ya, sebagai hasil dari perubahan ini, dengan menyesal beberapa ya peran karyawan akan terdampak, kata pernyataan resmi manajemen Nestle Indonesia pada Senin 13 bulan 11. Ya, perusahaan akan melakukan yang terbaik untuk meminimalkan dampak dari perusahaan ini untuk karyawan yang dan memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen serta mitra bisnis tambahnya. Ya, manajemen Nestle Indonesia menegaskan PHK ini akan memperkuat bisnisnya di tanah air. Perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia sejak 1971 itu berdalih akan terus menciptakan manfaat bersama di seluruh negeri meski ada PHK massal. PHK massal menyeruak dari ya Presiden Federasi Sekitar Buruh Makanan dan Minuman di Hardioto. Ia mengatakan 196 karyawan ya terdampak merupakan anggota dari Serikat Buruh Nestle Indonesia ya Kejayan ya. Manajemen melakukan efisiensi dalam waktu yang sangat singkat. Pihak perusahaan mengomunikasikan adanya penurunan bisnis dalam waktu 2 minggu terakhir ya, dalam 2 minggu terakhir, dan akan melakukan efisiensi dan sisi ya jumlah buruh yang bekerja di pabrik Nestle Kejayaan ya, kata di dalam keterangan resmi. Ia menghormati jika memang efisiensi tidak dihindarkan tetapi bukan dilakukan secara wajib atau paksaan. Dia juga mengatakan PHK mendadak ini baru terjadi pertama kali sejak 35 tahun pabrik Nestle Kejayaan berdiri. Ya, lalu para buruh melakukan aksi protes kepada Nestle Indonesia pada awal pekan ini. Aksi dilakukan SBNIK bersama Serikat ya Regional FSBMM di kantor pusat Nestle Indonesia Jakarta serta pabrik Nestle Kejayaan. Dan kita lihat ya dampak dari demo buruh ini. Ya, dalam komentar-komentar netizen ini memang sangat-sangat sangat-sangat justru mereka marah kepada MUI ya. Langsung dikasih contoh Nestle. Mana tuh yang teriak boykot? Ya, makan tuh boykot. Sok pahlawan dengan negara orang. Mengorbankan hidup ya setanah air. Ya. Lalu ini fatwa MUI. Fatwa MUI baru keluar ya weekend. PHK sepihak Senin, artinya proses PHK sepihak udah ada sebelum fatwa MUI guys. Ya entahlah kawan-kawannya. Langsung dikasih contoh nih sama Nestle. Ya makan yang teriak-teriak boykot. Ya, jadi ini ya kita lihat ya, Ustazah aja bos yang menyuarakan suruh boykot produk Nestle. Ya bawa berkas lamaranmu ke MUI. Ya, Nestle dapat lisensi sertifikat halal dari siapa? MUI kah? Dari mana? Ya berani nggak mencabut sertifikat halalnya, ya? Jadi ya protes nggak ada dampaknya. MUI nggak mikir kesejahteraan sebelum boikot produk, ya. Jadi lihat kan dari komentar-komentar netizen ini yang Sobat Waras terlihat bahwa mereka menilai bahwa MUI ini menjadi biang kerok. Ya biang kerok kenapa terjadi PHK besar-besaran ya. Dan ini baru Nestle. Ya kita nggak tahu lagi ya ke depannya ini. Jadi netizen mengatakan ya cariin kerja tuh ya, masukin lamaran ke MUI katanya ya begitu. Oke, kita sudah kehadiran tamu spesial kita, brother Yesaya. Salam waras brother, open mic, salam kumur-kumur. Halo Bung Yesaya, open mic-nya brother. Iya, selamat pagi bro. Selamat pagi. Salam waras. Ya, tapi kalau kita lihat ya brother, selama ada 1 bulan lebih kurang terjadi 1 bulan lebih 1 bulan kejadiannya ceritanya Hamas ya, penyerangan Hamas ini. Nah,
Tapi kalau kita lihat ya bro, Hamas, ketika Hamas melakukan penyanderaan itu, pemberontakan itu, pembunuhan itu mereka download sendiri videonya kan gitu. Nah, mereka download sendiri videonya dan mereka melakukan penjarahan kepada manusia itu tanpa belas kasihan. Dan kelihatan sekali kekejaman mereka yang mereka lakukan. Ya kalau kita lihat memang tidak ada pada dasarnya kan kita manusia itu dianugerahkan oleh Tuhan hati nurani dan juga akal bro. Tapi kalau kita melihat ini manusia tidak punya akal. Apalagi kalau kita melihat tadi hujahnya Pak Ustadz tadi kan dia sangat terkenal sekali Ustadznya tadi. Tapi kalau kita lihat ya tujuan agama itu diadakan di dunia ini untuk membawa damai itu kan begitu. Nah tapi kalau kita perhatikan hujahnya Pak Ustadz tadi ini kan yang membawa damai tapi membawa kepada propaganda, bata megana dan juga menciptakan huru-hara ujungnya. Nah memang kalau menciptakan huru-hara, biasanya orang yang menciptakan huru-hara itu ya karena ada dasar kebencian, maka timbullah iri hati. Kalau kita lihat ya begitu. Nah, tapi mereka tidak menyadari ketika mereka itu dikuasai kebencian itu ketika menguasai manusia, membuat manusia akan pendek akal dan kewarasan manusia itu kalah dengan kebencian, dengki hati itu. Maka mereka senang sekali merasa diri paling benar hingga menjadi bebal. Tapi kalau kita lihat pagi ini ya bro, memang luar biasa apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah cermin juga bagi mereka, umat mereka kan. Dan ternyata karena hal ini bro, banyak juga orang yang sadar bro. Mereka selama ini katanya kita itu menuduh mereka itu membenci, mencaci. Tapi pada dasarnya mereka sendiri melihat kalau kita melihat demo gini tuh, ini akan menimbulkan menjadi kericuhan dan juga propaganda dan juga membuat penjual-penjual itu makin tersekat. Apalagi tadi Nestle, Nestle sudah sebaiknya sudah memberikan pekerjaan dan juga kehidupan kepada orang yang memerlukan. Tetapi sayangnya juga ulama yang mengeluarkan fatwa ini mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Nah dasarnya juga orang lain punya kehidupan, tapi akhirnya tertutup karena mereka ya karena kerakusannya juga kesakitan sakit hati mereka itu hingga mereka demo. Tapi kalau demo ya, kalau kita lihat ya bro Pak, yang kecoh itu di tanah Gaza di antara Israel dengan Palestina Hamas. Tapi di negara lain itu sanggup sampai melontarkan rudal untuk membunuh Israel, membunuh manusia lain. Tapi kalau kita pikir, coba Anda saudara pikirkan, Israel Yahudi itu adalah manusia, bukankah manusia itu ciptaan Tuhan? Dan makalah ya, kita itu timbulkanlah hati kasih sayang itu kepada sesama manusia, bukan menambahkan kebencian. Saya rasa kalau orang yang makin benci itu kerasukan setan bro. Demikian dulu kok Pak. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih ya. Ya, yang saya takutkan begini brother ya, perusahaan-perusahaan yang sudah dibuat boikot produknya oleh orang Indonesia ini, oleh MUI, nanti angkat kaki dari Indonesia, lalu mereka pindah ke negara lain, ya, dan akhirnya siapa yang rugi? Ya, nanti kalau sudah miskin, sudah susah, kelaparan, pemerintah lagi yang salah. Ujung-ujungnya nanti dirikan khilafah. Ini kan sial namanya ini ya. Oke. Kalau kena dia sendiri tak apa kok bro. Nah ini kalau sudah sakit ditimpa tangga ya mau tak apa bodoh kan begitu. Oke, Bung Dalbo, salam waras, open mic Bung Dalbo. Oke, shalom Bung Pavel. Terima kasih. Nah ini ya, jadi fatwa salam kenal. Kesempatan ini, salam kenal Bung Yesaya. Jadi fatwa MUI ini kesempatan ini bagi perusahaan-perusahaan yang mungkin mau hengkang dari Indonesia ya. Jadi kalau sudah dihitung-hitung iklim bisnis di sini nggak menguntungkan, terlalu resiko, ya udah inilah saatnya mendompleng fatwa MUI ini, ya udah langsung dipecat di PHK, lalu pindah ke negara lain, misalkan Vietnam, ya kan? Kalau hitung-hitungan bisnis ya dengan resiko yang seperti ini, seringkali boikot, terus kemudian demo-demo, ya ngapain bikin invest pabrik di sini, ya kan? Mending invest pabriknya di Vietnam, tapi jualnya di Indonesia, cuman distribusi aja. Nah itu tingkat resikonya kecil. Ya, nah ini kesempatan bagi perusahaan-perusahaan yang
Sudah males berbisnis di Indonesia, ya udah PHK. Nah, bagi rakyat Indonesia yang masih pencinta batu, ya, yang bodoh-bodoh, gampang sekali percaya dengan kata-kata MUI-nya itu. Nah, inilah saatnya kalian belajar. Makanlah itu fatwanya MUI. Ya, Iya, iya, bangsa iya, ini iya. kalau bangsa ini ya, kalau tidak betul-betul pernah terpuruk, nggak akan pernah bisa belajar. Ya, Hmm. jadi harus suatu saat memang betul-betul terpuruk, barulah lo iya ya, kok enak yang kayak dulu, kok enak begini gitu ya. Emang enak dipimpin khilafah, ya khilafah itu ya, itu tangan besi itu. Semua kalau nggak menurut ulamanya, pimpinannya penggal itu, emang enak. Apalagi yang cewek-cewek itu. Habis dihajar. Ya, iya, udah hajar terus itu. Ya, itu. Terus berikutnya gini, sebetulnya Indonesia ini nggak dipimpin kok oleh presiden, tapi yang memimpin pimpinan tertinggi Indonesia ini adalah yaitu ketuanya pimpinannya Hamas itu, si Hanian atau siapa Hmm. itu. Hmm. Begitu dia pidato berapi-api ya, langsung Jokowi kutuk mengutuk, Menlunya kutuk mengutuk, ketua-ketua partainya juga ikut kutuk mengutuk, terus kemudian rame-rame donasi sumbang ke Hamas, ya kan? Coba diperhatikan. Sama sama kayak di sini juga, Bro. Iya, jadi sebetulnya Indonesia ini bukan dipimpin presiden, tapi adalah yang memimpin adalah si Hanian itu, pemimpin Hamas. Begitu pemimpin Hamasnya marah-marah, udah. Ya kan, presidennya Indonesia bingung ini, ikut kutuk mengutuk, Menlunya ikut kutuk mengutuk, terus kemudian rakyat Indonesia juga bingung, demo, kutuk mengutuk, langsung ngumpulin duit, kirim ke Hamas, ya kan? Jadi siapa majikan bangsa ini? Ya kan, lucu gitu. Masuk Iya, akal, masuk jadi akal. Hmm. iya, jadi aduh konyol banget ya. Ya itu juga dimanfaatkan lah. Bung Pavel kalau pernah ingat ya dulu waktu Pilkada DKI itu kan ada satu tokoh terkenal itu, si John Ruh itu kan. Nah itu kan ngumpulin donasi-donasi terus kemudian suatu saat kan ada isu dia potong itu donasi yang masuk sekian persen. Alasannya itu kan di hadisnya ada itu bahwa ACT itu ya? sekian persen. Kenapa? Yang ACT itu ya, bukan? Bukan ACT ya, si John Ruh. Seingat saya John Ruh, ada tokoh John Ruh gitu, yang ngetop di Facebook itu. Iya, Dia iya, ngumpulin iya. donasi-donasi, terus kemudian sama dia dipotong sekian persen. Nah, ya itu. Ini cukup itu. Ya, isu-isu Palestina, isu-isu ini, kemudian dikumpulin dananya, yang ngumpulin potong, dapat sekian persen. Kan enak. Cukup dengan keluar membakar emosi pendukungnya, kemudian pendukungnya dimintain donasi, ngumpulin duit, ya udah duitnya sekian persen potong gitu kan. Sisanya lari kemana ya nggak ngurus. Jadi ya ini kesempatan bagi orang-orang yang itu cari duit, mau cari duit muda itu kayak Hasan Haikal bareng itu ya itu rombongannya mereka itu. Nah ini isu Palestina ini repot juga ya. Ini juga sebagai untuk menyandra presiden ini Jokowi. Misalkan Jokowi nggak ikut kutuk mengutuk, ya kan? Kan dikira dia langsung aja dicap pro Israel, langsung demo untuk menggulingkan dia, pasti itu. Jadi Jokowi ya mau nggak mau ya ikut-ikutan kutuk mengutuk ya. Jadi selama presiden Indonesia ini tidak ada yang berani tangan besi, ya itu penggal itu orang-orang yang itu ya radikal itu Indonesia ya nggak akan maju-maju ya. Gini-gini aja, bahkan mundur. Ujung-ujungnya perusahaan besar-besar hengkang dan banyak yang nganggur. Ya itu Bung Pavel. Betul, betul. Pak Bo, Iya. Bo Pavel, boleh Iya. sedikit tambah ya? Tambahkan sedikit ya. Ya kalau demo-demo itu secara dengan baik dan satu itu tidak apa Pak. Kalau bagi saya itu yang biasa-biasa saja. Tapi saya melihat ketika mereka demo, yang justru yang menunggangi hal itu adalah para ulama Pak. Nah, tapi kalau kita melihat ujah-ujah mereka, kalimat-kalimat perkataan mereka itu justru menimbulkan propaganda dan juga menimbulkan kebencian dan juga semangat untuk membunuh orang. Itu kalau kita lihat ya, kalau kita masih waras kepada teman-teman, justru ada juga umat mereka sendiri waras ketika melihat hal itu, dan mereka makin sadar. Nah, bagi Anda yang membuat demo itu yang membuat provokasi untuk memerangi Israel, untuk menghabisi Israel, itu kan sesuatu kalau kita dilihat itu adalah provokasi itu seorang bajak laut untuk mengajak umatnya untuk memerangi satu tempat. Ya begitulah, kayak mafia ya bro. Ya demikian bro Pak betul lagi. Ini sih memberkati bro. Baik, terima kasih ya Bung Yesaya ya. Jadi itu kawan-kawan ya, memang ya kita ke depan ini ya pemimpin kita berharap
akan memimpin adalah pemimpin yang tegas ya. Tapi sejauh ini saya melihat dari semua calon presiden wapres ini ya rata-rata semua sudah mengutuk ya. Anies sudah, ya kan? Caimin sudah, ya kan? Lalu si Ganjar apalagi sudah. Mahfud MD apalagi dia berdoa supaya Allah SWT memusnahkan Israel. Tapi yang saya belum pernah dengar ya, apakah saya tidak update ya, tapi yang belum pernah saya dengar nih yang mengutuk Israel itu baru Prabowo dan Gibran. Saya belum pernah dengar mereka mengutuk Israel. Ya, saya belum pernah dengar. Apakah saya kurang update? Kurang paham saya ya. Betul, saya belum pernah dengar nih. Tapi tapi kalau misalnya membantu orang Palestina ya Prabowo pernah. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira dari apa yang kita simak, apa tanggapan dan respon teman-teman mengenai apa yang disampaikan oleh pemuda tersebut? Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, masuk akal kan? Sangat masuk akal, kecuali akal Anda tidak ada lagi atau malah buta. Kenapa saya katakan demikian? Mari kita recheck apa yang disampaikan. Jangan sampai karena kita mendukung negara lain yang notabene karena seiman dengan Anda, maka seiman dengan Anda di negara Anda sendiri justru mati kelaparan. Kenapa mati kelaparan? Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, kehilangan apa-apa, segala sesuatu yang mereka miliki karena Anda begitu sombong memboikot barang-barang yang berlabel Israel. Notabene 95% untuk mengelola usaha itu didapatkan dari dalam negeri. Maka ketika diboikot, maka semuanya akan menjadi lebur, hancur lebur. Ya benarlah apa yang dikatakan pemuda ini. Yuk, ya boikot, tapi pikirkan juga nasib para pekerja, nasib orang tuanya, nasib keluarganya, kehidupannya, mata pencariannya, nasib petani, nasib peternak, semua harus dipikirkan. Kalau memang Anda berani memboikot dan langsung memboikot semua yang berkaitan dengan Israel, maka Anda sebenarnya harus terlebih dahulu membongkar tabungan Anda, lalu menyiapkan itu untuk orang-orang yang bekerja di dalam brand Israel tersebut, supaya mereka pun mempunyai kehidupan menunggu dapat pekerjaan baru. Ini dikatakan dengan cerdas supaya Anda jangan apa-apa memboikot hanya karena kesombongan begitu ya. Ya, lalu pikirkan juga apakah dengan cara memboikot brand Israel itu membuat efek jera terhadap Israel? Belum tentu juga tidak gitu kan. Yang ada itu justru menghancurkan bangsa, masyarakat yang mana banyak orang bekerja di situ. Maka cerdaslah kawan, cerdaslah teman-teman. Cerdaslah dalam bertindak. Anda begitu hebat, begitu luar biasa menyuarakan bantuan kepada Palestina. Di saat yang sama Anda memiskinkan, Anda membuat kehidupan orang-orang yang bekerja di brand Israel sedang kacau balau. Maka pertanyaannya kemudian, sebenarnya siapa yang Anda bantu? Siapa yang Anda dukung? Siapa yang Anda bela gitu kan? Mari cerdas kawan, jangan apa-apa praktekmu seolah bela, tapi di saat yang sama di negaramu sendiri ada banyak kemiskinan, ada banyak orang yang tertinggal, ada banyak orang yang makan. Bahkan ketika Anda ingin membela saudara seiman kita yang ada di Palestina, tapi justru di daerah kita sendiri yang mungkin menggantungkan hidupnya bekerja di brand Israel itu justru kehilangan pekerjaan, anak-anaknya tidak makan. Terkecuali Anda sudah berani memberi mereka makan selama mereka tidak bekerja, selama mereka belum mendapat pekerjaan, Anda beri makan dari tabungan Anda. Tapi kalau Anda tidak berani, mending berpikir cerdas dan berpikir ulang. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, saya tidak ada keberatan apapun. Silakan boikot, silakan ini, tapi pikirkan nasib orang lain. Jangan karena kita sombong, jangan karena kita arogan, jangan kita pongah, kita akhirnya apa-apa boikot, apa-apa kutuk, apa-apa begini. Tapi di saat yang sama orang yang bekerja di sana kita abaikan. Di negara kita ini banyak kemiskinan, banyak orang yang susah. Maka kita perhatikan sebagai saudara kemanusiaan. Saya setuju, kita harus membela kemanusiaan. Baik di Israel, baik di Palestina.
Karena yang di apa namanya itu ya, dilawan itu adalah Hamas. Tentu teman-teman kita sepakat bahwa kemanusiaan dibela, tapi kemanusiaan di dalam negeri kita jauh lebih penting dibandingkan negara lain. Jangan karena kita seagama, kita seiman dengan negara lain, kita akhirnya membuang yang seiman, yang seagama, yang sebangsa, yang sedarah di tanah air. Itu namanya kurang cerdas. Gak usah kepanasan teman-teman, saya hanya ingin memberikan sebuah pendapat, opini atau argumen kepada orang-orang yang nyata-nyata begitu hebat menyuarakan boykot di saat yang sama mereka sedang menghancurkan pekerjaan orang lain. Mari cerdas, semoga perdamaian yang ada saat ini antara Israel, Palestina, dan titik tanda kutip Hamas itu boleh terjadi. Kalau tidak, maka akan ada banyak hal yang merugikan, yang dirugikan. Jadilah cerdas, jadilah bijak. Mari kita rajuk perdamaian dalam perbedaan. Semoga damai Kristus selalu menyertai kita. Salam dari saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya.